nasib bangsa Shenzhou runtuh. Kita, Dongzhou, akan menguasai segalanya. Setahun yang lalu, gelanggang teror tiba di Bumi Biru. Negara-negara di Bumi Biru mempertaruhkan nasib bangsa mereka, memanggil roh dan dewa negara mereka untuk bertarung. Yang kalah, nasib bangsanya sepenuhnya menjadi milik pemenang. Sungguh disayangkan, Shenzhou kita, karena putusnya budaya roh dan dewa menjadi sasaran perundungan dan perampasan negara lain, seperti ikan di talenan. Nasib bangsa runtuh. 8 pertandingan. Kekalahan total. Peringatan. Shenzhou kalah 8 kali berturut-turut. Nasib bangsa kurang dari 5%. Jika Shenzhou kalah sekali lagi, nasib bangsanya akan runtuh. Orang Shenzhou benar-benar tidak berguna. Sangat lemah. Biarkan kita, Dongzhou, menghancurkan segalanya milik Shenzhou dengan tangan kita sendiri. Shenzhou tidak akan hancur. Kita masih punya kesempatan. Kita masih memiliki Shulao yang memimpin. Benar, kita masih punya Shulao. Dia pasti punya cara. Iya. Kita masih punya Shulao. Shulao, masa depan Shenzhou ada di tanganmu. Sial, Shenzhou kita memiliki sejarah ribuan tahun. Jelas ada roh dan dewa yang kuat, tapi kenapa tidak ada data yang ditemukan? Aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak berguna. Apa? Bahkan Shulao tidak bisa mengatasinya. Shulao adalah satu-satunya di Shenzhou ahli riset roh dan dewa. Dia saja tidak bisa, berarti Shenzhou harus binasa? Shenzhou benar-benar akan hancur? Shenzhou kita punya warisan 5.000 tahun, banyak pahlawan bermunculan, mana mungkin punah begitu saja? Siapa pengendali hantu yang mau maju bertempur melawan musuh? Memang orang yang tidak berguna, pura-pura penakut. Shenzhou kalian pasti kalah, jadilah budak Dongzhou kami, jadilah budak Shenzhou, cepat hilang. Kekaisaran Dongzhou raya kita yang tak terkalahkan. Siapa berani bilang Shenzhou tak punya orang Shenzhou? Chu Feng. Saya minta bertempur. Siapa anak ini? Siapa dia? Semudah ini bisa diandalkan. Khawatir banget. Chu Feng laki-laki, 18 tahun ia pengendali hantu level C. Level C, dia bahkan sulit melindungi diri sendiri. Benar-benar main-main, gelanggang nasib negara. Jangan main-main. Cepat suruh dia turun. Tunggu pemuda ini. Lembar jawaban, ujian pengetahuan roh, ternyata nilai sempurna. Dia, pemahamannya tentang roh Shenzhou jauh melampaui aku. Shenzhou terselamatkan. Apa? Namaku Chu Feng. Aku datang dari dimensi paralel. Aku penggemar legenda horor. Aku sudah nonton banyak film horor. Tahu banyak legenda aneh. Aku tahu semua roh Shenzhou di kehidupan ini. Biarkan aku yang melindungi nasib Shenzhou. Kalian Shenzhou benar-benar pengecut, membiarkan seorang anak ingusan naik untuk mati konyol. Shenzhou penuh pahlawan. Banyak orang berbakat. Tapi untuk menghadapi Dongzhou yang orang kecil tak tahu malu. Aku, seorang anak ingusan, sudah cukup. Kamu? Para senior aku akan bertarung untuk Shenzhou merebut kembali nasib negara. Dendam para senior akan kubalaskan Shenzhou. Tidak akan pernah punah. Semangat Chu Feng. Shenzhou pasti menang.
Semangat Om Chu Feng. Semangat Chu Feng. Semangat pasti menang. Anak ini cocok dengan seleraku. Orang Shenzhou cuma pamer. Menang pertarungan butuh kekuatan Master Abe, hancurkan dia. Baik. Abe dia adalah onmyoji terkenal dari Dongzhou. Dia pernah memanggil monster kelas A. Kelas A, Astaga Shenzhou. Kita memanggil yang terkuat siluman tulang putih hanya kelas B. Celaka, kali ini kita pasti kalah. Masa depan Shenzhou ada padamu, aku percaya padamu. Pertempuran ke-9 dimulai. Peringatan. Jika Shenzhou kalah dalam pertempuran ini, semua nasib negara akan dirampas, negara akan hancur dan punah. Harus menang. Menang. Harus menang. 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 Bisa memotong nasib Shenzhou dengan tangan sendiri, benar-benar memuaskan. Pertempuran nasib negara resmi dimulai. Pertandingan kali ini adalah pertarungan tunggal. Kedua pihak, silakan pilih satu monster dari 4 monster yang tersedia untuk bertarung. Hei, bocah. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Jika kau berlutut dan memohon ampun, aku bisa membuatmu mati dengan cepat dan menyakitkan. Dasar Jepang, rendahan. Konyol. Sekarang kau masih punya waktu untuk bunuh diri dan meminta maaf. Kau mencari mati. Keluarlah Shuten Doji. Ayo robek dia, Shuten Doji. Kita, Dongzhou Raya tidak terkalahkan. Hantu kelas A sungguh mengerikan. Apa kita benar-benar bisa menang? Tuhan, berkatilah kami. Berikan kami hantu yang kuat. Nak, jangan kecewakan kami. Pertandingan dimulai. 1 menit lagi. Pawang hantu dapat memanggil melalui kartu hantu untuk bertempur. Sayangnya, budaya hantu Shenzhou terputus. Terhadap hantu-hantu kuat ini tidak tahu apa-apa. Pilih Shanchun Laoshi, ini hantu kelas B, adalah dari Shenzhou, kita hantu terkuat yang dikenal. Hantu kelas B. Hanya 30% harapan. Kamu-kamu saja. Ternyata memilih orang biasa. Hahaha, memang masih hijau. Dia malah memilih seorang jenderal manusia biasa. Pertandingan sudah pasti. Sepertinya pertandingan ini tidak perlu ditonton lagi. Shenzhou hancur. Apa-apaan ini? Mayat tua desa, tidak lebih hebat dari manusia biasa ini, 100 kali lebih hebat. Apa modalnya dia melawan orang Dongzhou? Ini namanya mengkhianati negara. Dia pengkhianat. Ya ampun, Shenzhou akan habis. Chu Feng masih terlalu muda. Belum dewasa mentalnya. Pertandingan resmi dimulai. Hahaha, anak muda, Shenzhou, kau pasti ketakutan oleh Shuten Doji sampai ketakutan setengah mati, kau malah memanggil sampah seperti ini. Hahaha. Kau tahu apa Jiang Chen, nenek moyang zombie? Lahir dari kumpulan dendam langit dan bumi. Kebal senjata abadi cukup untuk membuat banci kalian itu hancur lebur dalam sekejap. Saya, Chu Feng, memohon kepada nenek moyang zombie untuk membasmi semua setan. Siap laksanakan. Kurang ajar Shuten Doji, bunuh dia untukku. Wah, Jiang Chen hebat ya, ternyata bisa melawan Shuten Doji dan imbang. Siapa bilang Jiang Chen lemah? Minta maaf semuanya. Ayo Jiang Chen, ayo Chu Feng. Wah, Bagus sekali. Shenzhou masih punya harapan. Wah, anak ini memang jago juga. Jangan senang dulu.
Meskipun pertahanan Jiang Chen kuat, Tapi Shuten Doji ini, bagaimanapun adalah roh iblis level A. Kalau bertarung lebih lama lagi, keadaannya tidak bagus. Anbei, sudah terlambat, langsung gunakan jurus itu. Aku akui kemampuanmu cukup bagus. Pertarungan ini selesai sampai di sini. Dongzhou pasti menang. Hah? Ini. Gawat, ini teknik rahasia Onmyoji dari Dongzhou. Dengan mengorbankan nyawa sendiri, meningkatkan kekuatan iblis secara drastis. Shuten Doji adalah dari zaman perang Dongzhou. Iblis yang kuat, dia saat hidup adalah pemuda tampan. Setelah mati, dendam tak terhingga membuatnya menjadi iblis menakutkan, darah dapat membuatnya menjadi sangat kuat. Pesulapan rahasia? Hantu level S, Apa? Orang ini memanggil hantu level S legendaris. Orang ini nggak mau hidup ya. Shuten Doji. Ayo, lawan. Serangan hantu, kekacauan. Hahaha. Kita menang. Hahaha, nasib Shenzhou. Menjadi milik kami hidup. Dongzhou. Hidup. Shenzhou. Hahaha, mulai hari ini Shenzhou hancur. Hahaha, kalian, orang Shenzhou akan menjadi budak kami. Hahaha. Dasar budak Jepang. Berani bicara besar. Bising sekali. Siapa yang bicara? Chu Feng. Hantu dewa yang kuat sekali. Siapa bilang Shenzhou tidak punya dewa? Kamu tidak mati? Ini tidak mungkin. Langit runtuh, nasib negara terbalik aku, Chu Feng. Mohon nenek moyang, vampir bantu aku, lindungi nasib negara, tebas hantu, musnahkan kejahatan, mati saja. Shuten Doji. Kita. Shenzhou menang. Bagus nak. Shenzhou menang. Kita masih punya harapan. Sial. Bagaimana mungkin Shuten Doji kalah? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Shenzhou memiliki roh penjaga sekuat ini? Ini nggak masuk akal. Sial. Sampah. Semuanya sampah. Anak kecil Shenzhou punya sesuatu. Shuten Doji tidak. Ini nggak mungkin Shuten Doji sudah menghilang. Selanjutnya, giliranmu. Senior Shenzhou yang terhormat aku menyerah, aku mengaku salah, mohon ampuni aku. Ya ampun. Apa aku tidak salah lihat? Master Abe dari Dongzhou sampai bersujud memohon ampun. Semangat Bushido. Benar-benar konyol. Pengkhianat. Abe, jangan berlutut berdiri. Bertarunglah seperti seorang samurai. Senior, ampuni aku, beri aku kesempatan. Memberimu kesempatan saat kau di atas ring dengan kejam, membantai Shenzhou, 8 pengendali roh, saat membuat mereka sangat menderita. Apakah kau pernah memberi mereka kesempatan? Kalian Dongzhou menindas yang lemah menindas Shenzhou kami saat merampas nasib Shenzhou. Pernahkah memberi kesempatan? Miliaran makhluk Shenzhou. Karena pikiran jahat, kalian menderita sengsara. Apakah kalian pernah memberi mereka kesempatan? Siapapun yang menantang martabat negara kami tidak akan diampuni. Shenzhou vs Dongzhou. Shenzhou menang, nasib Shenzhou pulih 20%. Saudara-saudara dari Shenzhou, aku telah membalaskan dendam kalian. Matahari. Ada harapan.
Dongzhou kalah, keberuntungan negara turun 20%, bencana datang. Jangan. Karma pantas biarkan mereka juga merasakan rasanya kehancuran nasib negara. Orang Shenzhou di Gailan. Kita lihat saja nanti. Junior berterima kasih atas bantuan senior. Tidak apa-apa. Aku tertidur selama 1000 tahun. Sekarang keluar untuk menghirup udara segar, menggerakkan badan, juga lumayan. Hadiah kecil untuk teman muda, tidak seberapa masa depan. Shenzhou kuserahkan padamu. Kekuatan dan kecepatanku setidaknya meningkat 5 kali lipat. Pantas saja jadi leluhur vampir. Sungguh pahlawan dari muda Chu Feng. Bagus. Anak muda, kerja bagus. Mengingat orang-orang Dongzhou itu, wajah mereka yang kalah, aku senang. Ini baru awal. Mulai sekarang, Shenzhou akan semakin kuat. Aku akui kalian ada sesuatu. Tapi hanya sampai di sini pertarungan di atas panggung 7 hari lagi. Kami Shizhou akan mengambil sendiri keberuntungan Shenzhou, kalian pasrah saja. Kami Shenzhou tidak pernah takut perang, ayo, serang. Betul, kami akan bertahan sampai akhir. Aku suka kalian yang terlalu percaya diri buta. Sampai jumpa, janji ya. Oh iya, kami dan Dongzhou tidak seperti para pecundang itu. Roh penjaga tingkat S dari Shizhou kami ada 3 orang. Orang ini sombong sekali ya. Jangan khawatir. Selama kamu masih bisa memilih roh penjaga setingkat Jiang Chen, kita masih punya kesempatan. Budaya Shenzhou, kami sangat kaya dan panjang. Roh penjaga yang kuat jumlahnya tak terhitung. Belum tentu kita akan kalah dari mereka. Peringatan penting. Yongguo menantang Shenzhou untuk duel. 3 hari lagi, Shenzhou dan Yongguo akan mengadakan pertarungan nasib negara. Jika menolak, akan langsung dinyatakan kalah. Semoga beruntung. Apa yang terjadi? Kenapa ada yang menyerobot antrian? Iya nih, ini sangat tidak adil. Orang-orang Shizhou ini benar-benar licik. Mereka bahkan sebelum perang negara dimulai, menggunakan Yongguo sebagai tameng. Orang Shizhou tidak tahu malu. Mereka ingin menggunakan Yongguo menguras kekuatan kita. Yongguo selalu menjadi pengikut Shizhou. Itu juga tidak bisa dihindari. Tidak masalah. Karena mereka ingin mencari masalah. Kita penuhi keinginan mereka. Anak baik berani, mulai hari ini, saya, Nona ini akan melatihmu secara khusus. Pastikan pertarungan di atas panggung 3 hari lagi. Zan Fengshen. Latihan khusus. Benar. Ada yang mau bergabung? Aku akan sangat lembut, loh. Astaga gila, ini keren banget. Fokus 3 hari ke depan, aku yang akan menjadi instrukturamu, bertanggung jawab atas latihan fisikmu. Kalau kamu berani malah. Astaga, ini terlalu kasar, ya? Latihan mulai. Chu Feng sedikit lebih cepat. 1005. Lanjutkan, jangan berhenti. Postur salah, ulangi menyerah. Tidak, maka lanjutkan. Bagus, ada kemajuan. Besok lanjut lagi. Pelatih Liu, Anda terlalu keras. Pertarungan di atas ring. Yang dipertandingkan bukan hanya roh pelindung kedua belah pihak, tetapi juga pengendali roh. Chu Feng, kamu memikul harapan seluruh Shenzhou. Jangan main-main. Saya mengerti. Lagi. Pertarungan hari ini adalah Shenzhou melawan Yongguo. Ayo kita semangati Shenzhou, semangati Chu Feng. Chu Feng meskipun Yongguo negara kecil. Kejam dan licik. Sangat kejam. Kamu harus tetap waspada. Tenang, di hadapan kekuatan absolut, jalur sesat. Tetaplah, jalur sesat.
Sesak. Semangat Chu Feng harus menang ya. Negara kecil seperti Yongguo berani sombong. Pilih Jiang Chen lagi hancurkan mereka. Hanya beruntung menang sekali saja. Apa yang kalian sombongkan, Shenzhou? Dewa jahat bermata tiga dari Yongguo kami pasti akan menghancurkan kalian. Kalahkan Shenzhou, Yongguo pasti menang. Shenzhou telah menindas negara kita Yongguo selama 1000 tahun. Mengusir nenek moyang kita ke pulau-pulau. Sekarang saatnya melawan. Menuntut keadilan. Pergilah. Pengendali roh dari Shenzhou. Aku akan mengubah tulang belulangmu menjadi kumantong, membuatmu tak bisa hidup, minta mati pun tak bisa. Ilmu santetku akan membunuhmu. Makhluk-makhluk kecil ini sudah tidak sabar untuk meminum darahmu. Hahaha. Ilmu santet hanyalah cabang dari ilmu sihir Shenzhou saja. Hanya mencuri sedikit teknik dasar, dan kau anggap itu berharga. Bocah, berani kau menghina ilmu santet? Cari mati? Pertarungan nasib negara resmi dimulai. Silakan kedua pihak di masing-masing dari roh penjaga, yang tersedia pilih satu untuk bertarung. Haha, surga membantuku. Tak kusangka aku mendapatkan dewa pelindung negara kita Yongguo, roh penjaga level S, dewa jahat bermata tiga. Hahaha. Lapangan pertempuran sedang diriset. Kali ini medan pertempuran adalah hutan hujan. Ini keberuntunganku. Di hutan hujan, ilmu santetku kekuatannya meningkat setidaknya 10 kali lipat. Dewa jahat bermata tiga yang kuat, hambamu berdoa dengan tulus, mohon turunlah ke dunia, bawalah bencana yang mengerikan ke Shenzhou. Hambaku, aku kabulkan keinginanmu. Biarkan aku menghancurkan Shenzhou. Kepalaku sakit sekali, sangat tidak nyaman. Inikah hebatnya seorang dukun santet? Sangat menakutkan. Hehehe. Bajingan ini, Hutan hujan ditambah roh penjaga level S, bagaimana bisa orang Shenzhou menang? Lihat apa yang mereka dapat. yang tertinggi hanya level C. Kita menang. 1000 tahun sudah, negara bayaran kita akhirnya bisa menghapus semua aib. Shenzhou, apakah kalian takut? Lawan langsung memilih pada awalnya roh pelindung level S, dan juga medan yang paling menguntungkan. Ini benar-benar awal yang buruk. Di pihak kita roh pelindung dan roh jahat tertinggi yang diketahui hanya level B. Bagaimana cara memilihnya? Percayalah pada Chu Feng. Untungnya sudah berlatih khusus dengan Liu Qingmei. Kalau tidak, akan kena. Anak nakal. Jangan buang-buang tenaga roh. Pelindung kalian tidak akan lebih kuat dari dewa jahat, bermata 3 lagi. Hahaha. Benarkah? Belum tentu. Keluarlah di Zhang Guiwang. Amitabha, saya memberi hormat. Hahaha. Ini bukankah ini hanya seorang biksu biasa? Anak nakal. Kau mengandalkan seorang biksu untuk melawan dewa jahat bermata 3, apa kau kerasukan? Kekalahan Shenzhou sudah pasti, negara bayaran kita akan bangkit. Bodoh. Legenda mengatakan bahwa Raja Ksitigarbha dulu mencapai pencerahan dan menyelamatkan semua makhluk. Tetapi tidak tega melihat setan neraka dan roh jahat terus-menerus tersiksa. Maka ia rela mengorbankan diri untuk menyatu dengan Tao, bersumpah bahwa selama neraka tidak kosong, ia tidak akan menjadi Buddha. Anak nakal Sholan, Shousan. Sudah selesai, nak. Banyak ular berbisa. Serem banget. Mohon bantuan, Tuan Guru. Mengusir hantu di depan kita.
Memberantas semua hantu di dunia. Itulah impian saya sebagai seorang biksu, biarkan saya mengirim mereka ke alam baka. Tidak mungkin, kekuatan Dewa Jahat Bermata Tiga sedang menghilang dengan cepat. Ini ternyata mantra Wangsheng yang telah lama hilang. Mantra Wangsheng adalah teknik rahasia Buddha, bisa mengusir semua roh jahat, menyucikan arwah. Di Zhang Guiwang ini, memang master yang berilmu tinggi. Amitabha. Kepalaku tidak sakit lagi. Pikiran jernih dan segar. Semangatku membara. Pantas saja, Master. Di Zhang Guiwang memang hebat. Berhenti membaca mantra. Aku bilang berhenti. Dasar biksu. Hati-hati, Bante. Untung badannya sudah terlatih. Kalau tidak, kau benar-benar berhasil menyergapku. Amitabha. Saudara, lautan derita tak bertepi, berbaliklah ke daratan, jangan keras kepala lagi. Balik apaan? Biksu sialan. Aku perlihatkan padamu wujud asli Dewa Jahat Bermata Tiga. Aura ini tidak bagus. Amitabha. Dewa Jahat Bermata Tiga yang agung, selamat datang, muncullah. Bagus, aura yang sangat kuat, ini setidaknya pasti level SS. Biksu sialan. Pergi saja. Guru, Apa? Mustahil. karena Tuan tak mengerti Dharma Mahayana, maka saya juga sedikit paham bela diri. Trik kecil berani unjuk gigi di depan ahli. Naga Sakti. Naga Mahasakti. Tuan Dewa Tiga Mata, harus bertahan, ya? Amitabha. Saudara tenanglah, masuklah ke dalam reinkarnasi kamu. Menang kita menang. Adu nasib negara kali ini, Shenzhou menang. Nasib Shenzhou pulih 40%. Nasib Shenzhou sedikit pulih lagi. Kita punya harapan untuk bangkit kembali. Negara Yong gagal dalam tantangan. Nasib negara dikurangi 60%. Bencana datang. Bagaimana bisa begini mustahil? Tuan, tolong selamatkan kami. Kau berjanji padaku, asal aku membantu melawan Shenzhou, kau akan membantu kami membangun kembali negara Tuan. Sampah. Hanya mempermalukanku, enyahlah. Tuan, kau tidak boleh diam saja, Yonggu akan hancur. Inilah akibatnya jadi pengikut. Pantasan. Terima kasih, Guru. Amitabha, Tuan memiliki hubungan dengan Buddha, barang ini kuberikan padamu. Indraku meningkat 10 kali lipat. Pantasan ini pusaka Buddha. Shenzhou pasti menang. Chu Feng, semangat. Menang, kau benar-benar berhasil. Tidak mempermalukan Shenzhou kita. Sepertinya aku perlu membuat kalian sadar kenyataan. Mengerti apa yang disebut
ada langit di atas langit. Selanjutnya si Zhou akan turun tangan sendiri. Jika kau ingin perang, kita perang buang waktu bicara. Ada kepribadian, aku suka. Semoga kalian di atas ring, juga bisa percaya diri seperti ini. Pengingat ramah, si Zhou, dalam arena nasib bangsa, belum pernah kalah. Lagi pula, kami memiliki 3 anomali level S. Kalau begitu, kekalahan pertama ini akan kuberikan padamu. Anak kurang ajar. Aku menunggumu. Saat pria gergaji listrik kami, Mike, mencabik-cabikmu, Si Zhou mengaktifkan kartu pertempuran penentu. Shenzhou, segera bertanding dengan si Zhou di atas ring. Jika menolak, dianggap kalah. Chu Feng baru saja selesai 1 pertandingan. Ini jelas pertarungan berantai. Keji, tidak tahu malu? Orang si Zhou bukankah selalu begitu? Karena mereka ingin bertiga, aku akan penuh. Chu Feng, bisakah kamu bertahan? Tenang saja, tidak masalah. Peserta Chu Feng ternyata harus bertarung 2 kali berturut-turut. Tindakan pihak si Zhou benar-benar keji. Tidak adil. Sangat tidak adil. kenapa kami harus bertarung berantai? Keadilan hanyalah belas kasihan bagi yang lemah. Dunia ini di mana pemenang mengambil semuanya. Betul, kita si Zhou adalah penguasa dunia. Aturan kami adalah aturan. Kami punya 3 monster tingkat es monyet kuning dari Shenzhou berani lawan kami. Mike, ayo hancurkan mereka. Si Zhou pasti menang. Monyet kuning, aku akan gunakan gergaji ini untuk membelah kepalamu dan membuat keju. Orang biadab tetaplah biadab, kasar dan tidak sopan. Pertarungan di atas panggung akan segera dimulai. Kali ini, mode pertarungan berubah. Kartu monster akan disesuaikan dengan budaya masing-masing pihak. Silakan para pawang bersiap. Ada apa ini? Nama dan informasi monster semua hilang. Sepenuhnya digantikan oleh senjata dan alat musik. Ini semakin menguji pemahaman pawang tentang monster. Ini sulit dipilih. Hahaha, ternyata monster tingkat es torsi gergaji mesin, dari jurang yang dalam sambut panggilanku. Raksasa gergaji listrik kelas S, ayo maju. Robek mereka. Haha, bisa melihat pertarungan raksasa gergaji listrik. Sungguh memuaskan. Kehancuran Shenzhou akan terjadi hari ini. Alat musik ya. Sayang tidak ada suona. Kalau tidak, bisa memanggil hantu pasangan merah putih. Pasti bisa mengalahkan semua orang. Topeng opera Beijing ini lebih sulit dipilih, kan? Sheng dan Ding Mo Chou. 5 jenis karakter dalam dunia opera. Di antaranya, Wu Sheng, yang memiliki kekuatan tempur tertinggi. Chu Feng pilih Sheng. Nah, kamu sudah pilih atau belum? Waktunya berangkat. Pilih Sheng. Ada kemungkinan mendapat Wu Sheng dengan kekuatan tempur tertinggi. Tapi tetap ada risiko. Sudah, kamu saja. Zhou Zongkui, sang guru surgawi. Ini jelek sekali. Memilih tukang jagal babi untuk apa? Hahaha. Monyet kuning. Memilih lama sekali, kamu hanya memilih monster jelek seperti ini, lucu sekali. Orang Shenzhou paling bisa pilih tukang jagal. Orang ini bisa nggak sih? Bodoh. Dewa Zongkui adalah bakat juara. Hanya karena wajahnya jelek, tidak diakui. Dalam kesedihan dia nabrak tembok sampai mati. Yama menghargai bakatnya diangkat jadi dewa di alam baka, tugasnya menghukum yang jahat. Hamba menyambut dewa tolong dewa basmi kejahatan. Kamu mau basmi kejahatan, aku izinkan. Meskipun kekuatanku kurang dari 1%, tapi untuk lawan penjahat ini sudah cukup, pura-pura sok hebat pembunuh gergaji cincang mereka. Kecepatannya cepat banget. Ternyata Zongkui ini cukup hebat. Aku temukan. Zongkui adalah dewa kita dari Shenzhou, cuma karena sejarah putus, jadi kehilangan persembahan dilupakan orang. Shenzhou kita masih ada berapa banyak keanehan yang belum kita tahu? Selesai. Ada yang aneh.
Lupa kasih tahu kamu gila gergaji tidak bisa habis. Hahaha, ayo semakin kamu basmi, semakin banyak. Mustahil, ini terlalu gila. Tianxi, aku bantu kamu. Terima kasih, Daoyo. Sekarang, ku mau lihat klonmu masih bisa hidup lagi. Nak, aku akui, kau memang hebat, tapi yang terkuat di Shizou, bukan hanya keanehan, melainkan teknologi paling canggih. Gila gergaji, berevolusilah. Kekuatan ini, tingkat kekuatannya, level S. 3 level S. Bajingan. 3 lawan 1, itu curang. Orang Shenzhou bodoh. Teknologi kami dari Shizou tidak hanya meningkatkan kekuatan anomali, tapi juga bisa mengubah pengaturan. Sekarang, gergaji mesin bergabung dengan aliansi teror, gergaji mesin, raksasa biokimia, dan ksatria api neraka menjadi satu. Tentu saja mereka bertarung bersama. Pengaturan berlaku. Pertandingan dilanjutkan. Bajingan. Bajingan keji dan tak tahu malu. Robek habis monyet kuning ini. Monyet kuning. Shenzhou, kalian sampai di sini saja. Kami 3 anomali level S, bagaimana kau bisa melawan? Bajingan. Sayang, Pasokan dupa saya terputus. Kekuatanku tinggal 1/100. Jika tidak, mana mungkin para pengecut ini berulah. Dupa, tolong, untuk Guru Zongkui, persembahkan sedikit dupa. Tambah kekuatan imannya. Mohon bantuannya. Ayo Shenzhou, Ayo Zongkui. harus menang. Aku merasakan kekuatan dupa. Kekuatanku kembali. Mengundang Tianxi, membasmi setan dan iblis. Apa? Ini tidak mungkin. Atas perintah langit dan bumi, basmi iblis, tebas. Ini tidak mungkin. Teknologi Shizou kami tidak mungkin kalah. Tidak, jangan. Mike, cepat berdiri. Lanjutkan bertarung. Shenzhou lawan Shizou. Shenzhou menang. Nasib negara Shenzhou pulih 60%. Shenzhou kita akhirnya pulih. Kita akhirnya menunggu hari ini. Chu Feng, terima kasih kaulah yang menyelamatkan Shenzhou. Kau adalah penyelamat Shenzhou. Sebenarnya, karena Shenzhou kita memiliki sejarah panjang. Budaya kita, menyelamatkan diri kita sendiri. Generasi penerus? Masa depan Shenzhou. Kami serahkan pada kalian, anak muda. Terima kasih telah membangunkanku. Pedang ini kuserahkan padamu untuk perlindungan. Aura yang sangat kuat, akhirnya ada senjata yang cocok.
Shizou kalah perang, nasib Shizou menurun 50%. Sial, itu tidak mungkin. Shizou kita memiliki keanehan tingkat tertinggi, memiliki teknologi paling canggih. Bagaimana mungkin kita kalah? Aku tidak terima. Pertandingan ini tidak dihitung. Kita ulang lagi. Kita main sekali lagi. Pertandingan sudah selesai. Kalian sudah kalah. Tahu? Bahkan, jika kita bertanding lagi, 3 anomali level S kalian, semuanya sudah tewas. Apa? Kalian masih punya kesempatan? Kembalilah. Orang licik yang hanya pakai cara kotor. Kalian orang-orang seperti ini. Orang Shenzhou yang keji, meskipun kalian mengalahkanku, tapi tidak akan bisa mengalahkan aliansi barat kami. Baik. Kalian mau maju bersama? Iya, kenapa? Shenzhou kalian pasti menjadi mangsa yang akan kami bagi. Terimalah nasibmu. Haha, pertandingan selanjutnya. Negara Bang kalian maju. Aku? Bos kami di negara Bang hanya punya 3 anomali dan semuanya level B. Kekuatan kami jauh di bawah Shenzhou. Kalau kami maju, itu bunuh diri. Sampah. Ini perintah segera bertempur. Pertandingan berikutnya. Negara Bang vs Shenzhou. Silakan kedua pihak bersiap. Jika menyerah dianggap kalah. Jika kau ingin bertarung, maka kita bertarung. Hitung mundur dimulai. 5-4. Shenzhou pasti menang. Kami negara Bang menyerah. Dasar pengecut. Pengkhianat bangsa. Enyahlah. Orang Shenzhou yang menyebalkan. Kalian tunggu saja. Hahaha. Sangat payah sekali. Kita belum bergerak saja sudah menyerah. Ini namanya kekuatan. Mantap. Chu Feng pasti menang. Shenzhou pasti menang. Pasti menang. Bang Guo menyerah dengan sukarela. Kehilangan 30% nasib negara. Sampah. Barang tidak berguna. Saat kritis. Harus kami Xiangguo yang maju. Shenzhou, hari akhir kalian tiba. Kalian Xiangguo. Yakin ingin bermusuhan dengan Shenzhou kami? Kami Xiangguo. Negara besar dengan peradaban 5.000 tahun, cukup ambil keberuntungan Shenzhou kalian. Kami adalah negara besar nomor 1 di timur. Mimpi di siang bolong. Kalau begitu kalian, cobalah saja. Hei, anak muda. Kekuatan aneh Xiangguo. Sangat kuat. Jika kamu menyerah sekarang, masih ada kesempatan hidup. Maaf, dalam kamusku, tidak ada kata kalah. Hahaha. Anak muda, aku menunggumu. Pertandingan berikutnya. Xiangguo melawan Shenzhou. Dimulai 3 hari lagi. Shenzhou terlalu sombong. Pertandingan selanjutnya harus menang, tidak boleh kalah. Tenang saja. Negara gajah kita memiliki sejarah paling kuno di dunia, kekuatan misterius paling kuat. Mengalahkan Shenzhou bukan perkara sulit. Izinkan saya memperkenalkan negara gajah kita, pawang roh paling kuat Moni. Dengan saya di sini, anak muda dari Shenzhou itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hahaha, bagus. Kami kekurangan orang berbakat sepertimu. Monyet Shenzhou bernama Chu Feng itu sungguh terlalu sombong. Harus kita beri pelajaran yang baik. Aku masih ada satu cara, tanpa melalui pertandingan. Membuat Shenzhou menyerah dengan patuh. Oh, cara apa? Sederhana, alasan Shenzhou menang terus di pertandingan. Sepenuhnya karena Chu Feng orang itu, kita hanya perlu Chu Feng ini membunuhnya. Shenzhou tidak punya pawang roh yang kuat, tentu saja pasti kalah. Hahaha. Ide bagus, cukup keji. Aku punya satu ilmu kutukan, yang bisa dari jarak ribuan mil, membunuh tanpa jejak, tapi konsekuensinya adalah, harus mengorbankan nasib suatu negara. Tidak tahu penguasa negara mana, bersedia berkorban seperti ini.
Aku lihat Bang sangat bagus. Lagi pula dia tidak punya apa-apa kekuatan aneh yang dahsyat, cocok untuk dikorbankan. Tidak. Jangan. Aku masih berharga. Kita masih bisa diselamatkan. Kumohon semuanya. Jangan korbankan kami. Benar. Di aliansi, hanya kau yang secara sukarela menyerah ke Shenzhou membuat malu kita semua. Kau rela berkorbanlah. Nilai terbesarmu adalah menyerahkan nasib bangsamu sampah. Moni sampah ini kuserahkan padamu. Jangan. Enak sekali. Pertempuran besar sudah dekat. Kita harus menjaga tubuh. Kalian adalah... Hei tampan, ayo main bareng. Ada yang tidak beres. Kalian tidak beres. Setan dan iblis. Hancurkan. Berkat teratai emas yang diberikan oleh Raja Ksitigarbha melindungi kesadaranku. Dengan cara keji seperti ini, pasti orang dari negeri gajah, kan? Badut kecil. Chu Feng, kamu tidak apa-apa? Aku mendengar suara pertarungan. Tidak apa-apa. Hanya badut kecil, pasti. Dia sekarang sudah terkena serangan balik. Orang Shenzhou, berani-beraninya melukai hewan peliharaanku, kubuat kau bayar dengan darah. Pertandingan kali ini Chu Feng dari Shenzhou melawan Moni dari negeri gajah. Biarkan orang Shenzhou melihat kekuatan dewa kami. Puji Siwa Sungai Gangga memberkatimu. Orang naga negeri gajah, kami pasti akan merebut kembali segalanya dan mendominasi timur atas. Nama penguasa negeri gajah, aku sendiri akan memberkatimu, semoga kekuatan Gangga melindungimu dan menang dalam setiap pertempuran. Ayo Chu Feng, pilihlah monster terkuat dan hancurkan mereka. Orang-orang negeri gajah sungguh sombong. Kemenangan akhir milik kita. Chu Feng, hati-hati, orang Xiangguo berbuat curang lagi. Orang-orang rendahan seperti mereka tidak punya batas moral. Chu Feng, kamu benar-benar tidak apa-apa dengan tubuhmu? Kalau tidak sanggup, ganti orang saja. Tenang, aku bisa bertahan. Badut kecil, tetap saja. Badut kecil sangat lemah, ya? Nah, kamu bisa di bawah kutukanku bertahan hidup. Itu sudah hebat. Kalau kamu sekarang berlutut, memohon ampun, aku bisa mengampunimu, sedangkan kamu akan sengsara. Entah kamu memohon ampun atau tidak, untuk orang rendahan sepertimu, pasti tidak bisa lolos dari pasti mati. Jaolan. Ajang nasional akan segera dimulai. Silakan kedua pihak dari 4 kartu pilih 1 untuk bertarung. Dewa Siwa, yang agung, tolong dengarkan pertapaanku. Aku berjanji dengan kekuatan iman murni. Mohon turunkan berkat agar di kartu selanjutnya muncul makhluk kuat dan aneh. Ternyata yang satu pukulannya bisa menembus dunia. Raja Asura. Ini adalah makhluk level SS. Anak muda Shenzhou bisa di tangan-tangan Asura terkuat. Adalah kehormatanmu. Ternyata Raja Asura yang legendaris. Ini adalah iblis dari neraka Raja Setan legendaris. Kekuatannya mencapai level SS. Kalau Chu Feng bisa menghadapinya, Giliranku. Xingtian. Ternyata dia yang marah dan memotong langit dan bumi. Dengan tubuh manusia dewa perang kuno yang menyerbu istana surga. Pertandingan ini pasti menang. Anak muda Shenzhou, kenapa seluruh tubuhmu gemetar? Diteror oleh aura Raja Asura, takut, kan?
Tidak apa-apa, asal kau berlutut, menyerah di depan seluruh dunia, berlutut menyerah. Aku masih bisa mengampunimu, kami orang Siang. Selalu memperlakukan tawanan dengan baik. Soal menjadi tawanan, justru kalian orang Siang lebih berpengalaman. Alasanku gemetar, karena aku melihat keanehan yang lebih kuat. Dan aku, Chu Feng, yang lebih muda, menyambut dewa kuno, dewa perang tertinggi yang melawan langit dan bumi dengan tubuh manusia, eksistensi yang setara dengan dewa Xingtian. Jenderal ini tampil sangat berwibawa, ganteng sekali, sekilas terlihat tokoh kuat. Dewa Shenzhou adalah yang terkuat. Semangat! Apa gunanya wajah tampan? Kekuatan adalah yang utama. Betul Raja Asura kami, yang tidak terkalahkan. Anak muda panggil aku untuk apa? Iblis dari negeri gajah ingin mengacaukan Shenzhou. Kita mohon Dewa Perang Xingtian untuk mengusir iblis dan menegakkan keadilan. Baik, serahkan padaku, Fatian Xiangdi. Sial, dari mana Shenzhou memanggil banyak makhluk kuat aneh? Aku bisa merasakan kau kuat. Aku mengizinkanmu tunduk padaku, jadilah bawahanku iblis. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya jadi tuanku? Pikirkan baik-baik bagaimana menuju San, bagaimana menuju Lan. Sial. Kekuatan Xingtian ini ternyata setara dengan Raja Asura, kita punya harapan. Meski begitu, tapi rasanya ada yang aneh. Aura Raja Asura ini, kenapa semakin bertarung semakin kuat? Apa? Kenapa tiba-tiba kekuatannya menjadi sekuat ini? Aneh. Orang ini bisa menyerap kekuatanku. Tebakan kalian benar, Raja Asura adalah Raja Neraka, bisa menyerap amarah, kekerasan, pembunuhan, dan semua emosi untuk digunakan sendiri. Setiap seranganmu, setiap pemulihan, semua mengisi dayaku. Raja Asura tidak bisa dibunuh. Sial. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Dewa Xingtian, apakah ada cara lain? Ada. Bukankah kamu bisa menyerap energi? Kapak ini kubiarkan kamu menyerap sepuasnya, hancur. Sia-sia. Apa ini? Ini kekuatan chaos. Kekuatan paling purba dari awal alam semesta. Bisa menciptakan segalanya, juga bisa meleburkan segalanya. Kekuatan Chaos Kapak Xingtian, tapi pangu senjata dewa yang digunakan untuk membelah langit dan bumi. Kali ini aman. Tidak harus segera melakukan tapa. Dewa Siwa yang agung. Murid mempersembahkan yang paling murni kekuatan tapa. Mohon untuk Raja Asura berilah berkat. Kepala Xingtian jatuh. Menang, kita menang. Xingtian dari Shenzhou ternyata biasa saja. Mulai hari ini, Xiangguo adalah negara terbesar di timur. Shenzhou akan hancur. Selesai. Shenzhou sudah kalah. Sial. Masih tidak bisa. Tunggu. Peringatan nasib negara belum muncul. Kita masih punya kesempatan. Siapa bilang kita kalah? Dewa Perang Xingtian. Buka form terkuatmu. Hei bocah, kau gila? Kepalanya sudah putus? Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak mungkin. Apa? Mustahil. Xingtian tidak jatuh, dia masih bertarung. Bertarung. Inilah Dewa Perang Shenzhou kita. Meskipun cacat harus bertarung sampai akhir, maju, Xingtian.
Tidak. Shenzhou melawan Xiangguo. Shenzhou menang. Nasib negara pulih 80%. Shenzhou menang. Kita menang. Shenzhou pasti menang. Menang. Terima kasih, Dewa Perang Xingtian. Anak muda, aku gak punya apa-apa buat kamu, hanya hati yang pantang menyerah, hati baja yang bertarung sampai akhir. Mulai sekarang, aku rela, meski menghadapi rintangan sebesar apapun, tetap maju dengan gagah berani, dan pantang menyerah. Dewa Perang Xingtian, aku ingat. Apapun rintangannya, aku akan untuk Shenzhou. Dan untuk semua orang, maju dengan gagah berani. Sampah. Kalian semua sampah, aku tidak terima. Kalau tidak terima, kalian bisa kapan saja bertarung lagi dengan Shenzhou. Entah negara mana yang punya nyali. Mantap. Kalian pada kena batunya. Inilah kekuatan Shenzhou. Aku suka melihat kalian yang gak suka padaku, tapi gak bisa ngalahin aku. Dasar memalukan. Urusan kecil aja nggak beres. Paduka Paus. Maaf, saya tidak mampu. Hidup Paduka Paus. Ini penguasa negara Paus. Meski hanya negara kecil, tapi negeri para dewa dalam legenda, semua penguasa ini, semuanya pelayan Paus. Kedudukannya sangat tinggi. Kamu Chu Feng, aku udah nonton beberapa pertandinganmu, lumayan. Karena bisa mengalahkan, bawahan gak bergunaku. Terima kasih. Kurang ajar. Berani-beraninya bicara begitu pada Paus. Tampaknya, aku harus turun tangan sendiri, mematahkan semangat kalian, Shenzhou. Apa? Yang mulia Paus akan turun tangan sendiri. Bagus. Shenzhou kali ini habis. Hanya manusia biasa mana bisa dibandingkan dengan dewa? Bagaimana? Kamu tidak berani? Jika kau ingin bertarung, maka kita bertarung. Karena mereka semua bilang kau adalah dewa, maka aku akan membunuh dewa. Nah kau gila? Kau tahu dengan siapa kau bicara? Pemuda yang menarik 3 hari lagi, aku menunggumu. Bertarung sampai mati. Baik untuk menentukan siapa lebih unggul maupun menentukan hidup dan mati. Chu Feng, apakah kita benar-benar akan dengan negara Paus berduel? Mereka dilindungi dewa, loh. Lalu bagaimana? Kalau mau perang, ya perang. Jangan banyak omong. Kita Shenzhou ingin bangkit kembali. Harus mematahkan blokade negara-negara barat. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Semuanya bersiaplah untuk bertempur. Shenzhou pasti menang. Inilah negara Paus, meskipun hanya negara kecil, tetapi terletak di tengah posisi sentral kedudukannya luar biasa. Mereka mengklaim diri sebagai keturunan dewa. Lalu bagaimana mereka bisa berhubungan dengan legenda aneh? Justru sebaliknya. Keanehan mereka bukan yang lain, melainkan malaikat. Malaikat. Malaikat bukanlah dewa yang baik. Kenapa bisa menjadi aneh? Tuan Chu, kamu sudah terpengaruh oleh retorika barat mereka dicuci otak. Malaikat di dunia barat mereka sama sekali tidak baik, melainkan mereka semua monster yang menjijikan. Monster yang mengerikan sekali. Inilah malaikat mereka. Ternyata sekelompok biadab. Meskipun begitu, tetapi kekuatan tempur malaikat-malaikat ini luar biasa, konon sudah mencapai tingkat SS. Yang menakutkan, jangan diremehkan Chu Feng, beberapa hari ke depan akan ditemani Ye Bing untuk memperkenalkanmu sedikit informasi tentang negara Paus. Dia pernah belajar di luar negeri tentang hal ini, memiliki penelitian yang mendalam, kenali dirimu, dan kenali musuhmu 100 pertempuran 100. Kemenangan. Halo, Tuan Chu, senang sekali bisa membantu Anda. Halo. Yang mulia Paus, pertempuran melawan Shenzhou berikutnya, apakah Anda yakin akan menang? Tentu saja. Kita semua adalah keturunan dewa manusia biasa seperti mereka berani bertingkah. Kali ini,
Arena adu nasib bangsa akan diwakili oleh putriku Anna. Baginda, tenanglah. Aku pasti akan mengalahkan pawang roh Shenzhou itu. Dan membanggakan negara kita. Dengan putri yang turun tangan, pasti bisa mengalahkan Shenzhou dan langsung terkenal. Pasti menang. Paduka yang mulia Paus, saya rasa orang-orang Shenzhou ini sangat licik. Jadi, masih perlu melakukan beberapa persiapan tambahan. Maksudmu? Meragukan kemampuanku? Tidak. Hamba sama sekali tidak bermaksud begitu. Hanya saja, Hanya ingin memenangkan pertandingan. Kamu benar. Untuk meningkatkan peluang menang, aku memutuskan mengorbankan nasib satu negara, seluruh nasib bangsa, untuk meningkatkan kekuatan. Karena kau sangat berjiwa pengorbanan, maka korbankanlah negara Dongzhou. Yang mulia Paus bijaksana, begitu nasib Dongzhou terserap, pertempuran kita. Kuntuba, pasti menang. Penguasa Dongzhou sungguh tidak mementingkan diri sendiri. Aliansi kita tidak akan melupakan pengorbananmu. Yang mulia Paus, bukan itu maksudku. Aku mohon, jangan. ini bukan terserah padamu. Hahaha. Sudah selesai. Mulai hari ini, Dongzhou benar-benar lenyap. Kami Shenzhou sudah ada ribuan tahun, akhirnya kita bisa menyaksikan sejarah, hidup Shenzhou. Chu Feng, semangat, Shenzhou pasti menang. Kalian yang hina dan tak beriman, berani menantang dewa? Benar-benar bodoh. Orang Shenzhou sekarang, tunduklah pada tuanku, jika tidak, bersiaplah untuk penghakiman cahaya suci pedang besi putri, Ana akan merobek kalian jantung para tak beriman ini. Anak-anakku, pergilah dengan kehendak dewa. Hancurkan segala kejahatan dan kegelapan. Aku akan mewakili kehendak dewa, menghakimi Shenzhou yang jahat dan gelap. Wah, ternyata seorang wanita. Cukup cantik juga. Apa katamu? Sepertinya jiwamu sudah tercuri. Sakit, aku bercanda. Chu Feng, mereka telah belajar dari pengalaman sebelumnya, pasti ada cara untuk menghadapimu, kamu harus hati-hati. Tenang saja, aku akan mengatasinya. Pertandingan takdir negara akan segera dimulai. Silakan kedua petarung bersiap. Hitungan mundur dimulai. Orang Shenzhou, pedangku lebih tajam dari yang di tanganmu. Lebih tajam, lebih berat. Sebaiknya kau buang ilusi yang tidak realistis. Menyerahlah pada Tuhanku. Pedangku juga tidak kalah tajam. Sialan, aku akan menghabisimu. Persembahan untuk para dewa, pertarungan takdir negara dimulai. Mode duel kali ini adalah medan pertempuran. Dalam pertempuran ini, kartu-kartu aneh kedua belah pihak akan diperbarui. Tipe komandan aneh, silakan kedua pihak bersiap. Mode pertarungan berubah lagi dari duel aneh tunggal menjadi penempatan pasukan. Lebih menguji kemampuan pengendali roh. Chu Feng harus menang ya. Dihuyau. Ternyata ada dua malaikat agung yang mendengar panggilanku. Benar-benar kehendak Dewa Serafim yang agung. Hakim para dewa, pemimpin ribuan malaikat, malaikat agung, Mikael yang tak terkalahkan. Hambamu memohon kedatanganmu.
Cantik sekali. Keturunan malaikat. Imanmu sangat teguh. Aku izinkan pencarianmu. Turun ke sini. Terima kasih, Tuan Mikael. Malaikat, malaikat telah turun. Dewa, benar-benar ada dewa, ya ampun. Keinginanku terkabul, malaikat agung, mohon hakimi Shenzhou yang jahat. Lemparkan mereka ke neraka. Konon katanya, saat malaikat agung Mikael muncul, penghakiman terakhir bagi manusia akan tiba juga. Dan kini, penghakiman ini hanya untuk Shenzhou yang jahat. Semua orang harus dihakimi. Hakimi kejahatan. Orang Shenzhou, pergilah ke neraka. Malaikat, hanyalah samaran, iblis. Jika tidak melihat wajah aslimu, orang bodoh, bagaimana bisa tertipu olehmu? Negara Paus ternyata memilih seorang malaikat. Ini, bagaimana ini? Pak Shu, lihat kartu kami. Bagaimana kami harus memilih? Siluman harimau gunung ini, Jenderal Sing Daorong, semuanya siluman level A. Tapi tetap tidak cukup untuk melawan malaikat level SS. Orang Shenzhou. Menyerahlah dengan patuh. Kalah? Belum tentu. Wu Anjun, tampillah. Chu Feng dari Shenzhou. Mohon Wu Anjun, Dewa Perang Qin, Dewa Pertempuran Asura Baiki turun, membasmi Iblis Barat. Apakah tidak ada yang bisa dipilih di Shenzhou? Memilih seorang sarjana yang tak berdaya. Shenzhou hancur, pasti kalah. Shenzhou sudah kehabisan keberuntungan mereka. Tinggal menunggu nasib negara runtuh, binasalah. Pasti akan menerangi dunia ini. Orang Shenzhou. Kau yakin akan menggunakan sarjana ini untuk melawan Tuan Malaikat? Kalau mau bertarung, bertarunglah. Omong kosong apalagi. Wu Anjun Baiki, dia adalah dewa perang dari Kekaisaran Qin. Kemanapun dia pergi, darah mengalir seperti sungai. Namanya termasyur. Benar-benar dewa perang. Chu Feng semangat. Mohon Wu Anjun, kalahkan monster ini. Basmi musuh Shenzhou. Melindungi rumah dan negara adalah sifat sejati pria Qin. Pria Qin, di mana kalian? Gaya Dewa Perang. Ini dia gaya Dewa Perang. Inikah aura Dewa Perang? Orang Shenzhou, aku meremehkanmu. Tapi kau pikir dengan manusia biasa ini bisa melawan dewa? Kekanak-kanakan. Manusia biasa. Dari dirimu aku merasakan aura arwah tak terhitung. Keberadaan jahat sepertimu harus dihantam ke bawah tanah. Siapa kau? Kalau mau bertarung, ayo, jangan banyak bicara kau. Manusia biasa Zhao San.
Sungguh menakjubkan. Inilah pertarungan level komandan. Inilah akibat dari melawan dewa. Pasti akan dihakimi. Orang Shenzhou, kamu tidak bisa melawan kekuatan para dewa. Jangan buang tenaga. Persetan dengan dewamu. Jika kau membuatku marah, dewa pun akan kuhancurkan di depanmu. Yang mulia putri, kau memperlihatkan tubuhmu. Bajingan sialan, orang tidak tahu malu. 12 patung perunggu. Ikuti aku untuk membasmi iblis. Cepat lindungi malaikat agung. Apa itu? Kekuatan apa itu? Sialan. 12 patung perunggu. Ternyata itu adalah yang legendaris. 12 patung perunggu dari dinasti Qin. Setiap dari mereka memiliki kekuatan level S. Shenzhou, kita sungguh kuat. Dewa telah jatuh. Masih jauh dari selesai. Orang Shenzhou yang terkutuk. Orang jahat dan keji. Malaikat suci. Sapu bersih semua kejahatan. Apa monster ini? Sangat menakutkan, sangat aneh. Ya Tuhan. Apakah ini malaikat atau iblis? Apakah ini malaikat yang kami percayai? Sudah lihat jelas, inilah kepercayaan kalian? Dewa kalian monster macam apa ini? Pantaskah? Jadi tetap harus percaya pada sains. Ana bunuh mereka semua, jangan tinggalkan satu pun. Orang Shenzhou kalian yang memaksaku, Tuan Malaikat Suci. Mohon turunkan cahaya suci, sapu bersih semua kejahatan di dunia. Rahasia malaikat. Tidak boleh diketahui siapapun, kalian semua harus mati, semua harus mati. Wu Anjun, apakah kau siap? Prajurit Qin, ikuti jenderal ini. Hancurkan musuh, lindungi negara. Bunuh iblis. Angin-angin besar api. Tidak berguna kalian manusia fana. Berani melawan dewa? Barang siapa menyerang Shenzhou? Barang siapa menyerang Shenzhou? Barang siapa menyerang Shenzhou? Binasa. Apa itu? Kekuatan apa itu? Sialan. Tidak mustahil manusia. Fana tidak mungkin memiliki kekuatan seperti ini. Pertarungan selesai. Shenzhou menang. Nasib negara pulih 100%. Akhirnya, menang. Kita menang. Nasib negara Shenzhou akhirnya pulih. Shenzhou, pasti menang. Pasti menang. Tidak, ini tidak mungkin. Kalian hanya manusia biasa, bagaimana bisa melawan dewa? Ini tidak mungkin. Kami memang hanya manusia biasa. Tapi Shenzhou kami memiliki sejarah 5.000 tahun. Dari kehancuran masa lalu hingga sekarang. Tidak pernah bergantung pada dewa. Melainkan pada kebijaksanaan kami sendiri. Pada usaha nenek moyang kami. Kalian punya keyakinan. Punya dewa. Tapi sebenarnya sangat rapuh. Yang kami percayai adalah diri kami sendiri. Jadi begitu, kami kalah. Shenzhou menarik kalian adalah bumi, negara terkuat. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Sekarang kalian layak bermain-main dengan kami. Arena mengerikan babak kedua dimulai dengan keberuntungan seluruh bumi. Mulailah pertarungan arena. Silakan semua pihak bersiap-siap.
Tantangan baru dimulai.